Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaizi. Haza kitabun fi bayanil janaizi. Mulai sekarang nih, kita akan memasuki pembahasan baru. Tapi pembahasan yang udah lalu jangan dilupain, ya. Jangan sampai kita lupain tuh yang kemarin-kemarin. Diapalin dah. Satu buku diapalin. Nanti setoran ya. Ya. Pembahasan yang kemarin jangan sampai kita lupa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru tentang proses pengurusan jenazah. Oleh meninggal dunia, yang hidup yang ngurusin yang meninggal dunia, bukan yang mati yang ngurusin yang masih hidup, tapi yang hidup ngurusin orang yang mati. Nah, ini ada tata caranya, ya. Nggak sembarangan ada meninggal dunia udah meninggal aja dah, namanya juga umur, nggak bisa. Ada tata cara yang harus kita perhatikan ketika akan melakukan proses pengurusan jenazah. Nah, kalau bisa nih di Masjid Baitur Rahman bikin komunitas penyelenggaraan jenazah. Waduh, namanya KPJ. Kan KJP ya, KPJ, komunitas pengurusan jenazah. Nanti sampai ini ketuanya nih. Nanti kalau meninggal dunia, nanti dia tuh yang ditugasi ketika ada yang meninggal dunia. Tuh, nanti dia tuh tinggal hubungi satu orang aja. Nanti dimulai dari memandikan, mengkafankan, sampai kuburin, urusan dia tuh nanti tuh. Bikin ya Masjid Baitur Rahman, kepala bidang, kabit, kabit pengurusan jenazah. Namanya disebut komunitasnya ialah komunitas penyelenggaraan jenazah, KPJ. KPJ. Ini kitab menerangkan mengurus mayit. Tiap-tiap mayit yang muslimin, Islam ya, tiap-tiap Islam fardu kifayah kepada tiap-tiap orang yang mengetahui matinya, yaitu ada 4 perkara, ada 4 hal yang harus dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia. 4 nih yang wajib dilakukan, disebut dengan fardu kifayah, kewajiban universal ya. Jadi kawasan kalau ada yang meninggal dunia, urusin nih 4 hal ini nih yang wajib dilakukan. Jangan sampai ada meninggal dunia kagak tahu harus diapain. Ada 4 perkara yang wajib dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia. Sebut dengan fardu kifayah itu universal. Di satu kawasan, satu daerah, ada orang yang ngurusin ketika ada yang. Nah, karena itu saya sarankan Masjid Baitur Rahman bikin komunitas KPJ, komunitas penyelenggaraan jenazah.
komunitas pengurusan jenazah. Harus ada nih di masjid nih. Siapa nih kira-kira nih kepala bidangnya? Waduh, kabak ya? Kabak. Apa yang empat itu? Pertama, memandikan. Yang wajib diurusin ketika ada yang meninggal dunia, si mayit dimandiin. Kenapa? Karena mayit nggak bisa mandi sendiri. Akhirnya kita yang masih hidup mandiin itu mayit. Sekalipun tenggelam, sekalipun ada orang yang meninggal dunia tenggelam, diangkat mayitnya, dimandiin. Kan udah basah, ikan basah. Meninggalnya dalam kondisi tenggelam, diangkut, diangkat ke daratan, kemudian jenazahnya dimandikan lagi. Ya. Atau membunuh diri. Ada orang yang meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Haram ya. Kalau ada orang yang bunuh diri, gantung diri, minum baygon sebotol, umpama ada orang yang minum baygon sebotol aja dah meninggal dunia, tetap dimandikan meskipun meninggalnya dengan cara bunuh diri. Ya, wah. Kalau ninggalin mandiin, datang malam-malam, mandiin saya, ketok-ketok semua orang tuh, disamperin nih. Kok saya nggak dimandiin sama tetangga saya, padahal saya baik banget sama dia. Ketika saya meninggal dunia, saya nggak dimandiin. Wah, gue godain lo. Katanya mayatnya begitu. Kedua, membungkuskan. Bungkus mayit, mengkafankan, dikafankan si mayit. Wajib ya. Ketiga, menyembayangkan. Ketika ada yang meninggal dunia, sholatin. Fardu kifayah hukumnya tuh. Meskipun hanya beberapa orang doang. Disolatin, ya. Disolatin. Keempat, nguburnya. Kuburin, wajib. Kalau ada orang yang meninggal dunia, 4 hal ini harus dilakukan oleh KPJ, Komunitas Pengurusan Jenazah. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat ialah menguburkan. Meskipun meninggal dunianya tenggelam atau bunuh diri, apalagi COVID meninggalnya. Empat-empatnya harus nih lakukannya. Dimandiin. Masa dimandi sendiri tuh mayit. Melainkan orang yang mati syahid, orang yang meninggal dunia dalam kondisi berperang melawan orang-orang kafir disebut mati syahid. Sekalipun abid-abid, budak atau perempuan belum balik matinya di dalam memerangi kafir, itu namanya mati syahid ya. Orang yang mati syahid itu ialah orang yang meninggal dunia dalam kondisi berperang melawan orang-orang kafir harbi, wajib diperangi, meninggal dunia. Kalau itu tuh nggak perlu semuanya, langsung dikuburin. Yang kedua, dan yang keguguran, orang bayi meninggal dunia dalam kondisi keguguran, keluarnya belum sempurna bulannya itu. Ada orang perempuan nih hamil pas sebulan, 2 bulan, 4 bulan, dan nampak kan tuh ya keguguran, bayinya
dalam kondisi keluar dari rahim ibunya. Nah, keguguran. Kalau itu nanti cara lagi bila lagi. Orang yang keguguran ada 5 hal yang didapati ketika ada orang yang dalam kondisi keguguran. Yang pertama, nanti di surga Allah akan buatkan bagi bayi yang keguguran itu akan dibuatkan sebuah rumah. Rumahnya dinamakan dengan Baitul Hamdi namanya itu. Di surga ada rumah khusus bagi bayi-bayi yang meninggal dunia dalam kondisi keguguran. Tuh. Yang kedua, bayi yang meninggal dunia dalam kondisi keguguran, dia itu bayi akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Akan memberikan syafaat kepada orang tuanya ketika proses penimbangan amal kebajikan atau disebut dengan yaumul mizan. Ditimbang amal kebajikan orang tuanya, beratan keburukannya. Tiba-tiba ada bayi yang datang diberi syafaat itu orang tua. Ternyata ketika dia itu meninggal dunia dalam kondisi keguguran, si bayi yang begitu tuh akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang ketiga, bayi yang meninggal dunia akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Ketika orang tuanya akan masuk ke dalam api neraka, dihalangin sama itu bayi, jangan lewat sini. Kata bayi itu, jangan lewat sini. Lewat sono aja, sono. Dianterin masuk ke dalam surga Allah. Ternyata ketika ngalangin anak itu ialah bayi yang ketika dia itu meninggal dalam kondisi keguguran. Orang tuanya lagi jalan-jalan menuju neraka, dihalangin. Nggak bisa lewat sini, nggak bisa. Lewat sono aja. Wah, tuh yang ketiga. Yang keempat, bayi yang meninggal dunia dalam kondisi keguguran akan narik orang tuanya ke dalam surga. Udah lewat sini, ikutin saya. Dianterin sama itu bayi anak kecil, dianterin orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oh sini. Saya tuntun. Sono aja jalannya. Dianterin sama itu bayi yang meninggal dunia dalam kondisi keguguran. Itu yang keempat. Yang kelima, bayi yang meninggal dunia dalam kondisi keguguran akan diasuh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di Raudhah di Madinah Al-Munawwarah. Di Raudhah Nabi Ibrahim ngasuh bayi-bayi yang meninggal dunia dalam kondisi keguguran. Diasuh sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh, jadi manfaat bagi orang tua yang kehilangan anaknya dalam kondisi keguguran. Doanya ini doanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak yang soleh dan soleha, yang bakti sama kita nih sebagai orang tua nih, ya. Bakti sama kita, bakti sama Allah dan Rasulnya. Tuh. Dua-duanya jangan disembahyangkan, jangan dimandikan. Ya? Kalau ada yang pertama orang yang mati syahid, lagi perang ternyata dibunuh sama orang kafir. Begitu meninggal dunia, maka bagi itu tuh dia tuh jangan dimandiin, jangan disolatin. Jangan disolatin, jangan dimandiin,
Yang kedua ialah jangan disolatin, langsung dikuburin begitu aja. Dalam kondisi pakaiannya pakaian perang, terus dalam kondisi berbagai macam hal, udah langsung dikuburin begitu aja. Tuh kayak seperti pamannya Nabi Sayyidina Hamzah tuh. Hamzah ketika itu lagi berperang di perang Uhud, dibunuh, ditombak sama Wahsy itu. Wahsy ketika itu menombak Sayyidina Hamzah, ditombak, akhirnya dia mati di tempat gunung Uhud di sono di kota Madinah tuh. Beberapa tahun kemudian nih, kalau nggak salah 5 atau 10 tahun sebelumnya nih, ternyata di Madinah ternyata pernah terjadi kebanjiran, banjir hujan besar. Banjir hujan besar, namanya pasir, kalau kena air kan surut tuh ya. Ternyata ketemu jenazahnya Sayyidina Hamzah yang dalam kondisi masih utuh semuanya, bahkan darahnya masih ngocor. Orang yang mati syahid begitu tuh, ya, orang yang mati syahid begitu. Tetapi matinya dalam kondisi berperang, melawan orang-orang kafir harbi yang wajib diperangi, ya, tuh disebut dengan mati syahid. Sama tadi yang kedua, yang keguguran. Tuh, orang yang mati syahid itu akan hidup di dalam kubur, di kuburan dihidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kan ada tuh ayatnya di dalam surah Al-Baqarah 154, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kamu tak katakan kepada orang-orang yang mati syahid itu mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu orang-orang yang mati syahid itu hidup di dalam kuburan, dihidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kita nggak tahu kalau misalnya mereka dalam kondisi hidup. Tuh makanya tuh orang-orang yang mati syahid diberikan kedudukan begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau dia meninggal dunia jangan dimandiin, jangan disolatin, udah pasti dia masuk surga. Tuh, ya. Maka dari itu orang yang mati syahid jangan dimandiin dan jangan pula disolatin. Udah dijamin sama Allah bakal hidup di dalam kuburnya dan bakalan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dimandikan, jangan disolatin. Mau mati? Mati gak? Tunggu ajalnya. Tuh, orang yang mati syahid. Tuh, kita ini lagi ngaji nih. Lagi ngaji disebut dengan kalau meninggal dunia nih. Dari sini nih ngaji dari rumah jalan. Ya. Tuh, fahuwa fi sabilillahi. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Orang yang dalam kondisi dalam menuntut ilmu ngaji ini kayak kita nih sekarang nih, kalau dia ngapa-ngapa di jalanan meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahala mati syahid sampai dia pulang. Nanti begitu pulang, ternyata mau pulang tabrak tukang ketoprak. Tukang ketoprak mati. Mati syahid. Syahidnya syahid dunia tuh. Syahidnya syahid dunia. Mau gak nih? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka kalau dia meninggal dunia itu dalam kondisi syahid sampai dia pulang ke rumah. Mau mati, pulang dari sini. Jangan dah. Ya. Bermula
Syahid hakiki hidup. Oh, dia nih, hidup menurut firman Allah tadi itu ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu hidup sesuai dengan firman Allah Ta'ala tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Membesarkan, mengagungkan nih kepada sekalian yang mati syahid. Allah angkat derajat orang-orang yang mati syahid, sebab tidak berhajat kepada orang, sebab tidak berhajat kepada orang lain, seperti tiada berhajat kepada yang memindahkan, karena tetap asar perang sabil. Orang-orang yang mati syahid nggak butuh dimandiin, nggak butuh disolatin. Orang udah dijamin sama Allah akan masuk ke dalam surga. Karena itu bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan. Tuh, kenapa? Karena mereka itu hidup di dalam kuburnya, hidup menikmati kuburan, cuman kita nggak tahu. Tuh dia tuh orang-orang yang mati syahid tuh ya. Nah, lalu dua hal pengecualian. Tadi ada 4: memandikan, mengkafankan, mensalatkan, dan menguburkan. Kecuali orang yang mati syahid sama bayi yang keguguran gak perlu dimandiin, gak perlu juga disolatin. Bermula sekurang-kurangnya memandikan mayit itu yaitu meratakan sekalian badannya dengan air 1 kali. Nah, sekarang yang pertama ialah memandikan. Minimal memandikan mayit itu adalah meratakan air ke seluruh anggota mayit. Jadi anggota mayit itu harus basah, terkena air minimal segitu, ya. Diratain dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua anggota tubuh mayit harus terkena air, meskipun sekali sedangkan asal dia rata airnya. Tetapi syaratnya mesti hilang segala kotoran yang menegahkan kepada air sampai kepada badan mayit. Syaratnya itu ialah sampai hilang kotoran-kotoran yang ada pada mayit. Yang bisa mencegah air rata ke seluruh tubuh mayit. Jadi kan minimal memandikan jenazah itu ialah meratakan air ke seluruh tubuh mayit, meskipun cuma sekali. Tetapi meskipun sekali, syaratnya semua kotoran yang ada pada mayit harus hilang. Kalau hilang, maka baru sah memandikan mayit, meskipun sekali duangan dibuyurin pakai air, sekalipun begitu. Tetapi sempurnanya, maksimal memandikan mayit itu, didudukan mayit itu oleh orang yang memandikan, didudukin mayitnya dan dicondongkan ke belakang sedikit dan ditekankan tangan orang yang memandikan pada 2 belikatnya mayit dengan jempol yang memandikan dan menegahkan kepada pundak belakang mayit
dan senderkan belakang mayit kepada lututnya. Orang yang memandikan lantas menggusokkan dengan tangan kiri orang yang memandikan kepada perut mayit supaya keluar sekalian kotor yang ada di dalam perut mayit. Ya. Nah, ini mesti praktek nih. Waduh. Ketika ada yang meninggal dunia nih, meninggal nih, tuh mayat kan dalam kondisi bagaimana tuh, dia tuh mayat meninggal, langsung nih ada tadi, makanya ada satu orang nih yang ketika meninggal dunia harus ngurusin ketika ada jamaah kita atau wilayah kita yang meninggal dunia. Maka tadi saya sarankan di masjid ada nih ditunjuk satu orang. Siapa ini misalnya, nanti ketika meninggal dunia dia tuh yang ngatur semuanya. Ketika meninggal dunia, segera datang kepada itu mayit, terus didudukin mayitnya. Didudukin gitu tuh mayit, kemudian perutnya digosok, diurut-urutin ya, diurut dari sini nih ke sini, diurut, nanti dikeluar. Kalau kita sih di sini orang kamu biasanya tai gagak kayak biasanya itu keluar tuh kencing atau kotoran yang keluar dari kubul ataupun dubur si mayit. Langsung tuh cepet-cepet ya, diurut tuh begitu biasa tuh diurut. Habis diurut tuh biasanya keluar kotoran begitu mayit. Entah kencing, entah keluar kotoran BAB-nya. Kalau kita nih di sini kamu kita biasanya disebut dengan tai gagak tuh, biasanya warnanya hitam, hitamnya kelak gitu, jadi hitam banget kayak gini nih warnanya nih, kayak gini. Tuh keluar dikit, nggak banyak biasanya nggak banyak, cuman sekedar dia keluar tuh. Jadi kalau meninggal dunia tuh cepet-cepet digituin dia. Cepet-cepet diurut dari perutnya aja nih, diurut, terus diurut, ditadahin nih kubul ataupun duburnya, dia keluar tuh biasanya entah kencing, entah kotoran BAB-nya keluar. Diurutin sini tuh gitu ya, didudukin terus diurut, pegangin sini nih biasanya tuh nih, ini digituin tuh, nurutin, nanti keluar di kotorannya tuh. Udah bersih tuh, kita cebokin. Yang orang yang memandikan cebokin dia menggunakan tangan kiri orang yang memandikan. Gitu ya. Nih, lantas cuci kubulnya dan duburnya, dicebokin. Ketika sudah diurutin itu mayit, memakai kain-kainan dengan tangan kiri orang yang memandikan. Dicobokin tuh orang yang memandikan, terus cebokinnya pakai apa? Kata orang itu sarung tangan ya? Sarung tangan tuh, kita ada sarung tangan, sarung tangan. Tuh dicebokin pakai tangan kiri orang yang memandikan, cebokin tuh. Kalau itunya udah keluar ya, maka tadi diurutin dulu nih, habis diurutin, dia kan keluar tuh pasti keluar. Warnanya hitam, biasanya warna hitam. Udah segini, tergantung dah tuh di orang masing-masing itu. Nanti dicebokin, baik kubul ataupun duburnya. Tuh, udah. Lantas membersihkan orang yang memandikan akan sekalian giginya, digosok gigi. Siapa yang gosok gigi? Yang memandikan. Dan lubang hidungnya dan lubang telinganya dengan telunjuk orang yang memandikan, dibersihin pakai telunjuk orang yang memandikan, digituin tuh, dikorek-korekin. Dan bungkus telunjuknya dengan kain-kainan. Bungkus pakai sarung tangan.
tiap-tiap kali bersihkan dengan kain-kainan yang bersih bila mana telah suci dimandikannya. Kemudian berikan air sembahyang sebagaimana orang yang hidup, lantas ratakan dengan air 3 kali. Wah, ini isi mesti praktek nih. Ya. Jadi kalau misalnya umpama nih cara gampangnya aja nih, ketika ada orang yang meninggal dunia, tuh cepet-cepet datang ya, cepet-cepet datang tuh, tolongin dia. Dia lagi kesusahan. Orang yang ahli itu musibah itu. Orang yang kena musibahnya dia lagi kebingungan, lagi sedih. Kita orang yang tidak tertimpa musibah itu tolongin itu orang. Keluarganya tolongin. Datang, nurutin, cebokin. Terus buka bajunya semuanya. Langsung tangannya disedekapin, mulutnya, mukanya ditutupin semuanya itu. Jadi udah rata. Terus kakinya begitu didapetin kakinya itu semuanya. Jadi begitu dibungkus kagak ngengkang, jadi jatuhnya itu dia. Ya, nah langsung nanti ada petugas orang yang memandikan jenazah. Awal-awalnya aja itu kita tuh ngurusin. Nanti begitu dibuka bajunya semuanya, habis dibuka langsung dipindahkan ke balai, biasanya itu begitu. Nanti panggil petugas orang yang memandikan jenazah untuk memandikan jenazahnya dia. Nanti dia tahu tuh tugasnya itu semuanya. Nah, ini sih harus praktek nih, cuman mayatnya nggak ada. Harus praktek, cuman mayatnya nggak ada. Hah? Apa? Ada? Ya udah pernah kita pernah melakukan itu pelatihan pengurusan jenazah. Dulu udah pernah kitabnya ada itu, kitabnya khusus ya itu. Ilmu kemestian, perihal kematian tuh kitabnya tuh. Nah, ini sih masih praktek. Ya. Cuma nggak ada mayitnya. Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'al qira'atana hadzal kitaba fi hadzal majlisi sababan li suli muradina wa sababan li bulughi maqasidina wa sababan li nafil fitani wa nihani anna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah alaina wa ala auladina fanham bina warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa fahma sakiba waj'al ulumana musnatan ila yaumiddin bihaqqi kitabi wa sahibihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.